Saya baru saja dikirimi sebuah video dan pernyataan sikap dari para purnawirawan TNI. Ini yang mengirim adalah Manusia Merdeka Said Didu. Isinya membuat saya terkejut karena ini rupanya ada ratusan perwira tinggi TNI, terdiri dari lebih dari 100 jenderal, puluhan laksamana, dan kemudian marskal. Ini berarti ada di Angkatan Laut dan Angkatan Udara, plus hampir 100 orang kolonel yang mengeluarkan 8 pernyataan sikap yang sangat keras. Salah satu poinnya itu adalah mendesak MPR untuk memecat Wakil Presiden Gibran Rakabuming, ya karena dia terpilih melalui atau proses pemilihannya melanggar Mahkamah Konstitusi. Melanggar konstitusi ya, yang proses curang di Mahkamah Konstitusi. Tetapi yang membuat saya lebih terkejut lagi karena pernyataan sikap yang ditandatangani oleh 3 mantan kepala staf TNI itu dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Di bawahnya itu ada yang menandatangani mengetahuinya itu adalah Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno. Anda pasti tahu ini adalah mantan Panglima TNI, pernah menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat, dan juga mantan Wakil Presiden di eranya Pak Harto. Ini jenderal yang sudah sangat senior, sangat sepuh, dan sekarang ini paling dituakan, paling dihormati di kalangan TNI. Tapi jauh ini saya tahu ya karena beliau sepuh, jadi aktivitas yang seperti ini sudah sangat terbatas. Jadi kalau sampai kemudian Pak Tri Sutrisno ikut mengetahui, ini saya kira nggak main-main lagi. Ini berarti bisa dianggap merupakan sikap dari ya para purnawirawan TNI. Ini karena tadi saya sebut beliau sekarang adalah satu tokoh yang paling dituakan, tokoh paling sepuh dan sangat dihormati. Ini bukan hanya karena jabatan yang tinggi, pernah menjadi wakil presiden, tetapi juga karena sikapnya yang selama ini, yang dia layak diteladani oleh para junior-juniornya di lingkungan TNI. Kalau sampai beliau, ini Pak Tri Sutrisno, Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno turun gunung, mau menandatangani itu dan menyatakan mengetahui pernyataan 8 sikap tadi itu, pasti ini ada yang sangat serius. Artinya ya benar-benar situasi sedang sangat tidak baik-baik. Seperti biasa kan kalau ada berita semacam ini, saya mencoba menelusurinya. Walaupun ini yang mengirim adalah Manusia Merdeka Said Didu. Saya menemukan beberapa media online memuatnya, tapi mereka rupanya ini mengutipnya dari channel Refli Harun. Yang kenapa saya kemudian mencoba bukan mempertanyakan informasi yang diberikan oleh Said Didu, tapi mencoba memverifikasi ya, itu karena pernyataan itu di bagian bawahnya tertulis itu bulannya Februari tanpa tanggal. Nah, dari video yang dikirim oleh Said Didu ada keterangan. Itu di situ ada tanggal 17 April 2025 dan ada itu disebut lokasi peristiwanya itu di Jakarta Utara. Dan rupanya di situ Manusia Merdeka ini Said Didu termasuk yang memberikan sambutan dan kemudian dilanjutkan dengan pernyataan sikap yang dibacakan oleh Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Sunarko dan Danjen Kopassus tahun 2007 sampai 2008. Kemudian juga ada mantan Dan Kormar Letnan Jenderal TNI Soeharto, dan kemudian yang memberikan sambutan terakhir itu adalah mantan Wakil Panglima TNI Jenderal Fahru Roji, Jenderal Purnawirawan Fahru Roji, dan juga mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut, yakni Marskal Slamet Subianto. Rupanya ini peristiwa penting ini tenggelam oleh hiruk-pikuk peristiwa di UGM ya, ketika para alumni dan aktivis itu mendatangi UGM mempertanyakan ijazah dari mantan Presiden Joko Widodo, dan kemudian kan pada tanggal 16-nya itu dilanjutkan dengan mereka mendatangi rumah dari Pak Jokowi di Kota Solo. Perhatian saya juga ke situ. Jadi ada peristiwa ini luput dari perhatian saya. Tapi karena ini peristiwa ini sangat penting, saya ajak Anda untuk menyimak pernyataan yang dibacakan oleh Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Sunarko. Pernyataan sikap Purnawirawan Prajurit TNI. 1. Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli sebagai kata hukum politik dan kata tertib pemerintah. 2. Mendukung program kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Asta Cita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN. 3. Menghentikan PSN P2, PSN Program, dan kasus-kasus serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada
penertiban pengelolaan pertanahan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 2 dan ayat 3. 6. Melakukan reshuffle kepada para menteri yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para pejabat dan aparat negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden RI Joko Widodo. 7. Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas, keamanan dan ketertiban masyarakat di bawah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 8. Mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf I Undang-Undang tentang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Pernyataan ini ditandatangani oleh 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marskal, dan 91 kolonel TNI. Naskah ini ditandatangani oleh Pak Harun Razi, Jenderal TNI Purnawirawan, Yasmin Sudarso, Jenderal TNI Purnawirawan, Selamat Subianto, Laksamana TNI Purnawirawan, Hanafi Asnan, Marskal TNI, dan diketahui oleh Tri Sutrisno, Jenderal TNI Purnawirawan. Selesai. Terima kasih. Jadi serius ya 8 poin tadi, coba ya kita bahas satu persatu ini nanti dan kita highlight mana yang sangat penting. Saya melihatnya ada 2 poin yang sangat penting itu. Yang pertama tadi kembali ke UUD 45 asli sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan. Ini sudah yang selalu didengungkan oleh para purnawirawan itu ya. Yang kedua, mendukung program kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Astacita kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN. Nah, ini cukup menarik kecualinya itu ya. 3, menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang dan kasus-kasus yang serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan. Keempat, menghentikan tenaga kerja asing Cina yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja Cina ke negara asalnya. Kelima, pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan Ayat 3. 6, melakukan reshuffle kepada para menteri yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para pejabat dan aparat negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Ke-7, mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas, keamanan dan ketertiban masyarakat di bawah Kemendagri. Ke-8, mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR karena keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Jakarta Februari 2025 telah ditandatangani oleh 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marskal dan 91 kolonel. Yang menandatangani paling atas adalah Jenderal Faruk Rozi, kemudian di bawahnya Tiasno Sudarto, Jenderal TNI Purnawirawan, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat, kemudian Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto, dan kemudian Marskal TNI Hanafi Asnan. Masing-masing adalah mantan Kepala Staf TNI AL dan TNI AU. Nah, di bawahnya itu adalah mengetahui Tri Sutrisno, Jenderal Purnawirawan TNI. Jadi ini clear ya, serius ini, makanya saya nganggap wah ini serius banget, dan ya saya meng-highlightnya 2 tadi ya, 2 poin saja. Polri yang dikembalikan ke fungsinya sebagai Kamtibmas. Nah, karena ini kan juga sebentar lagi kan ada pembahasan RUU Polri, dan itu perannya Polri itu akan diperluas, bahkan jauh lebih luas dari perannya TNI yang sekarang ini undang-undangnya diributkan begitu. Dan yang kedua poin yang tadi mendesak itu, mengusulkan kepada MPR untuk
ya mengganti atau memecat Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden, ya tadi prosesnya terpilih terus melanggar undang-undang, melanggar konstitusi. Nah, ini tentu saja ini sangat serius ya, karena tadi tokoh-tokoh yang menandatanganinya itu nggak biasa dianggap main-main, dan ratusan jenderal, ya ini ratusan jenderal TNI Angkatan Darat, kemudian Laut dan Udara. Nah, kenapa kok bulan Februari ini? Rupanya mereka itu sudah berusaha menghadap Presiden Prabowo mereka itu sudah ngirim suratnya kepada bulan Februari, tanggal 11 Februari, tapi surat itu rupanya sampai sekarang belum berbalas dari Presiden. Mereka tidak tahu apakah sampai ke tangan Presiden atau tidak. Nah, soal ini kemudian dijelaskan oleh Jenderal TNI Purnawirawan Fahru Rozi, mantan Wakil Panglima TNI, yang menyatakan bahwa ada beberapa hal ya sebenarnya yang ia ingin sampaikan kepada Presiden Prabowo, andai saja mereka bisa bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman purnawirawan, teman-teman tokoh-tokoh, teman-teman media, dan semua teman-teman, saya atas nama teman-teman juga mengucapkan terima kasih atas kedatangannya pada siang ini. Pagi-pagi tadi saya tanya Pak Harto, Pak, saya diminta menyampaikan sesuatu enggak, kata Pak Harto. Saya tenang-tenang aja. Tadi begitu bilang ke depan, Pak Harto bilang, Bapak omongkanlah Pak, apa aja yang Bapak suka omongkan. Nah, oleh sebab itu, saya sampaikan yang saya suka omongkan. Kita sudah minta waktu untuk bertemu Pak Prabowo pada tanggal 11 Februari yang lalu. Kita buat surat resmi untuk menyampaikan poin-poin ini, tapi sampai dengan saat ini belum ditanggapi. Pertanyaannya, apakah suratnya sudah sampai atau ada yang menyambut di jalan untuk tidak sampai, bukan urusan kita. Tapi yang jelas sampai saat ini belum ada tanggapan. Salah satu poin yang ingin kami sampaikan, seandainya kita diterima oleh Pak Prabowo Subianto, ada yang ingin kami tanyakan, Pak, kenapa Bapak kok merasa utang budi dengan Pak Jokowi? Apa bukan sebaliknya, Pak? Beliau membantu Bapak cawe-cawe untuk menang, bukan karena dia sayang Bapak, Pak, bukan. Tapi karena dia mau titip anaknya untuk jadi wakil presiden. Jadi mestinya Bapak nggak utang budi ke beliau yang utang budi ke Bapak. Sehingga ingin disampaikan ke tadi, Pak, lain kali nggak usah lah hormat-hormat banget, sedang-sedang aja lah Pak gitu. Yang betul Pak Jokowi mengumpulkan keluarganya bersama-sama berteriak, hidup Prabowo, terima kasih Prabowo. Bukan sebaliknya, Bapak yang sebut hidup Jokowi, salah. Jadi kalau waktu itu kami diterima oleh Pak Prabowo, salah satu poin yang kami sampaikan itu. Jadi kalau Bapak memuji-muji beliau, nggak pantas Pak. Negara ini rusak kan karena ditinggalkan beliau. Dan Bapak yang berjasa kepada beliau, bukan beliau berjasa pada Bapak. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Jadi menurut saya ini nggak bisa dianggap sepele ya. Kalau ada ratusan jenderal dari 3 angkatan, darat, laut, dan udara, dan kemudian ada hampir 100 perwira menengah dari 3 angkatan, ini kolonel yang menyatakan keprihatinan, ya negara ini sedang tidak baik-baik saja. Saya nganggap walaupun terlambat berapa hari, 2 hari, ya ini peristiwa ini sangat penting untuk kita ketahui. Tanya dulu pastinya. Bet.
Ada. Apa-apa? Tanya dulu. Tangki katanya anak berat. Saya kira berapa? Hah? Oh, teko. Apanya lagi tuh? Teko. Tangki terbalik.